Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Selepas Sore. Hari ini senang banget memulai episode pertama di season kedua podcast Selepas Sore. Jadi teman-teman yang baru pertama kali bergabung atau masuk pada channel ini, sebenarnya podcast Selepas Sore itu udah ada season pertama yang teman-teman bisa nonton di playlist YouTube dan ini adalah episode pertama di season kedua gitu ya. Jadi yang teman-teman juga belum tahu, di channel ini tuh saya mencoba untuk membuat 2 jenis konten. Yang pertama adalah konten podcast macam ini dan dia monoton aja kayak gini, kita ngobrol, lebih membahas bukan membahas konten sih, membahas, gagasan atau ide-ide yang, apa ya, berseliweran di kepala gitu ya, lebih lebih panjang dan lebih luas gitu. Kemudian, konten keduanya itu adalah konten semacam esai sederhana ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi podcast ini lebih bebas dan saya lebih lebih enak juga tanpa harus, memikirkan skrip yang gimana gitu ya. Yang penting bullet point-nya tersampaikan itu udah oke banget. Nah, ini episode pertama di season kedua ini saya pengen ngobrol mungkin untuk bapak-bapak atau suami yang hidup di zaman ini, di mana zaman ini tuh kita udah terbanjiri oleh dopamin, informasi yang membuat kita tuh sulit banget untuk fokus gitu ya. Dan saya coba tanya kenapa ya kita suami bapak-bapak ini sulit fokus di zaman kayak gini. Itu setelah saya melakukan observasi sederhana gitu ya, yang pertama adalah mungkin dari sisi pekerjaan ya Pak. Pekerjaan yang cukup menguras tenaga yang membuat kita kalau udah sampai rumah tuh bener-bener energinya udah habis dan apa ya, kalau kita udah sampai rumah tuh kayak pengennya baring dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah selain kerja kita juga dituntut hadir istri gitu ya, maksudnya menjadi sosok suami yang ngobrol sama istri, menjadi sosok ayah yang mungkin harus perhatian terhadap anak. Di sisi lain itu bisa nge-charge kita, tapi mungkin di sisi lain juga ada hari-hari di mana kita agak bad mood gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah waktu istirahat itu yang rasanya kurang banget gitu ya. Kalau kita udah dikasih Sabtu Minggu libur, tapi kok Seninnya itu masih capek gitu ya. Itu apa gitu ya, permasalahannya tuh apa? Nah, sekalipun kita kelelahan semacam itu, kita udah berusaha untuk mengubah rutinitas kita di weekend. Ah, sepertinya saya butuh liburan, ah, sepertinya saya butuh jalan-jalan gitu ya. Sudah, Sabtu kita jalan-jalan, kita makan mungkin bareng keluarga. Kemudian Minggu kita udah siapin nih agendanya Minggu nggak usah banyak kegiatan, mungkin cukup main game di rumah, istirahat dan lain sebagainya. Tapi setelah kita istirahat yang cukup, nah Seninnya itu malah rasanya kok pegel, capek gitu ya, kayak kayak kecapean di badan kita itu nggak hilang gitu ya. Nah pengalamanku pribadi, nah ini apakah bapak-bapak di sana ngerasain juga? Kita ngerasa kayak gitu tuh yang pertama adalah faktor stres Pak. Jadi itu adalah stres yang ya bisa dibilang bukan stres yang gimana ya, tapi itu adalah bentuk stres terhadap pekerjaan kita karena mungkin kita merasa pekerjaan kita itu membosankan, pekerjaan itu apa ya, tidak mewakili kita gitu ya. Artinya mungkin kita nggak belong to our job. Kemudian yang ketiga mungkin terlalu banyak tekanan dari atasan. Keempat bisa jadi lingkungannya juga toksik. Tapi toksik ini ya subjektif ya. Tapi misalnya toksik dan tidak ada tantangan misalnya pekerjaan itu. Nah itu yang membuat kita stres dan kita berpikir cukup panjang mau resign takut nggak dapat kerja di tempat lain, tapi kalau mau melanjutkan itu burn out banget dan juga capek gitu ya. Dan yang kedua, itu dari aktivitas kita di hari sebelumnya, Pak. Kalau misalnya di hari Minggu tadi kita santai, tapi aktivitas kita mungkin hanya scroll sosial media, kemudian kita hanya menonton YouTube, Netflix yang emang benar menguras tenaga kita, apalagi hari Minggu itu ditambah kita begadang. Nah itu pasti hari Seninnya itu bad mood ya, karena konsumsi sosial media ini tidak hanya sekedar kita menatap layar, jadi yang kita tidak sadari Pak, konten itu menyerap energi kita juga. Jadi ketika kita menonton energi, kita menonton
timeline kita itu banyak kan mungkin gosip, berita negatif ya, berita perang misalnya, atau berita kriminal misalnya, dan banyak hal yang negatif dan kemudian kita over consume gitu ya. Itu bisa menyebabkan overthinking, bisa menyebabkan kita jadi menggali memori-memori lama sehingga hal yang seharusnya tidak kita pikirkan jadi overthinking seninya langsung jadi stres gitu ya, Pak. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga dan yang saya cari tahu dan ini pengalaman saya pribadi, kita kurang makan sayur ya. Kenapa saya bilang kita kurang makan sayur? Jadi dalam tubuh kita itu kalau kita pengen tidur nyenyak, kita itu butuh namanya zat magnesium. Nah, magnesium ini terkandung pada sayur-sayuran, terutama sayur-sayur yang berwarna hijau. Jadi misalnya kangkung, bayam, sawi, mentimun, dan lain sebagainya. Nah, itu kita butuh magnesium untuk mereproduksi atau mengganti sel-sel yang rusak ketika kita tidur. Nah, magnesium tuh tugasnya tuh untuk menciptakan sel-sel baru, sel-sel yang lebih sehat. Jadi ketika kita kekurangan magnesium, tubuh kita tidak bisa memproduksi sel-sel yang baru secara optimal. Itu yang menyebabkan kita tuh masih merasa lelah meskipun udah tidur di hari sebelumnya. Nah, siasatnya ada dua, Pak. Kalau misalnya Bapak suka sayur, ya bagus. Jadi makan sayur gitu ya, setiap hari tapi nggak usah berlebihan. Yang penting ada sayur-sayuran hijau. Kemudian yang kedua, itu bisa mengkonsumsi vitamin yang mengandung magnesium. Nah, tandanya apa? Tandanya kalau magnesium itu cukup di dalam tubuh kita, nah kita kalau tidur itu nyenyak. Artinya kita bangun itu mata kita bengkak gitu ya. Kemudian kita benar seger bangunnya, jadi kita nggak pengen tidur lagi, justru kita pengen bangun. Nah, itu tanda-tanda kalau kualitas tidur kita itu bagus banget gitu ya, Pak. Nah, jadi 3 poin utama. Terus gimana sih untuk mengurangi hal tersebut agar mungkin kita tidak terlalu kelelahan untuk memulai minggu kita, untuk mulai pekerjaan kita. Untuk posisi pertama ya, yang stres terhadap pekerjaan ya, Pak, mungkin kita memperbaiki niat kita dalam bekerja gitu ya, meskipun pekerjaan ini tidak kita sukai, tapi ya kita syukuri karena di luar sana banyak orang yang ingin di posisi kita, ingin bekerja seperti kita, namun mereka belum dapat kesempatan gitu ya. Jadi kita syukuri pekerjaan yang ada. Kemudian yang kedua, mencoba untuk memaknai nih, saya bekerja untuk siapa sih? Saya bekerja nih untuk apa? Manfaatnya apa? Jadi melihat pekerjaan itu tidak cuma sebagai rutinitas, tapi impact-nya kepada lingkungan dan masyarakat itu seperti apa gitu ya. Karena ya tentu saja manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di lingkungan sekitarnya gitu. Jadi kita melihat pekerjaan ini mungkin sederhana tapi kita lihat bigger picture-nya gitu ya. Allah ridho nggak nih pekerjaan ini? Dan yang ketiga, untuk pekerjaan yang monoton ya, yang membuat kalian mungkin ngantuk pekerjaannya gitu-gitu aja, coba pasang target gitu ya. Misalnya satu hari harus mencapai sekian berkas yang selesai misalnya. Atau ketemu dengan klien dengan energi yang positif misalnya. Kemudian mencoba produktif di hari ini untuk mengatur jadwal sebelum dan sesudah makan siang misalnya, atau jangan sampai hari ini ada pekerjaan yang numpuk untuk esok hari. Nah, itu teman-teman sesuaikan tuh target-target kecil yang membuat kita merasa winning gitu ya, winning di hari ini gitu ya. Tidak perlu banyak, tidak perlu yang ribet-ribet, cukup satu aja, satu task atau satu target to do list gitu yang ketika kita mencapai itu di hari itu, nah itu kita merasa winning gitu ya, kita merasa menang di hari itu gitu ya. Bisa juga bangun pagi misalnya, jangan tidur lagi, bisa juga mungkin baca Al-Quran setelah pulang misalnya dan lain sebagainya. Nah itu adalah teman-teman yang tentukan, bapak-bapak tentukan. Nah, kemudian yang kedua tadi mengenai doom scrolling ini, Pak. Nah, salah satu saya membuat channel YouTube dan juga membuat podcast adalah untuk mengurangi kegiatan doom scrolling karena yaitu tadi doom scrolling itu musuh yang halus, mematikan, tapi membuat kita tidak fokus dengan apa yang harus kita pikirkan, Pak. Jadi sebenarnya kita sebagai laki, kita sebagai suami tuh, kalau kita mikirnya ya, mikir secara makna sebenarnya kita ini sebagai suami ini udah benar atau belum, kita begini, kenapa kita begitu. Cobalah untuk mempertanyakan sesuatu yang ada di diri kita, yang ada di keluarga kita gitu ya. Nah, nanti niscaya teman akan menemukan
poin yang seharusnya saya perbaiki nih. Salah satu contoh kecil aja misalnya ya, kita sibuk doom scrolling, istri juga pasti sibuk doom scrolling. Kenapa ya? Kita selalu menyalahkan misalnya, kamu tuh aku udah capek kerja kamu pulang malah doom scrolling atau kamu scroll HP." Nah, mungkin dia melihat dari kebiasaan kita juga, kita nggak pernah ngajak ngobrol, kita nggak punya waktu intim bersama, kita nggak pernah menghabiskan waktu bersama karena kita masing dengan HP-nya masing-masing gitu ya. Nah itu kita bisa tuh introspeksi dengan menghilangkan distraksi misalnya, Bapak singkirkan HP misalnya, nah kemudian duduk, luangkan waktu 5-10 menit kemudian bertanya-tanya apa yang sekiranya kurang di keluarga ini, apa yang bisa saya ubah gitu ya. Bapak juga bisa menemukan topik-topik yang harus kita tahu ya, karena ada hal-hal yang memang kita tidak diajarkan, mungkin orang tua kita, sekolah dan lain sebagainya, salah satunya adalah finansial keluarga gitu ya. Bagaimana kita mengatur keuangan keluarga, bagaimana kita ngobrolin uang dengan pasangan kita agar tidak cekcok gitu ya. Kemudian ada juga ilmu semisalnya bagaimana cara kita membangun rumah, tapi kan kita nggak mungkin bangun rumah ya. Tapi yang saya pelajari akhir-akhir ini adalah mencari tahu, apa sih kalau kita bangun rumah tuh pemilik tanah itu harus ngapain sih, ngecek tanahnya udah sertifikat atau belum, kemudian setelah bekerja dengan tukang kita harus seperti apa, kita harus membuat timeline kah, bagaimana mereka menyusun RAB-nya agar membuat rumah itu menjadi efisien dan tidak memakan banyak uang gitu ya. Artinya betul-betul maksimal uang yang kita keluarkan dengan hasil yang kita dapatkan. Nah, ilmu itu banyak banget sebenarnya, Pak, di luaran sana yang bisa kita kuasai dan sangat bermanfaat sebenarnya untuk kita ya, untuk kita bapak-bapak ini sangat bermanfaat gitu. Jadi di podcast ini mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkan insight ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuatu yang bisa direnungkan dan bisa membawa perubahan. Walaupun perubahan itu kecil nggak apa-apa, yang penting kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan itu tadi, kurangi untuk doom scrolling sebagai tujuan dari channel ini juga ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Catch you on the next one. Bye-bye.